"Ngapain kesini Om?" kesal Bila mendekati Faisal. "Kamu dipanggil calon Su." Bila langsung menginjak kaki Faisal dengan kuat sampai membuat Faisal meringis kuat. "Gila nih anak," umpat Faisal dalam hati. "Tan, Slan, aku kesana dulu ya." "Kamu gak apa-apa Bil, mau aku temenin gak?" tanya Aslan. "Gak usah, aku gak apa-apa, kalian duluan aja ke kantin ya." "Ya udah, kita tunggu kamu di kantin ya," ucap Intan yang mendapat anggukan dari Bila. "Di mana dia?" "Siapa dia?" tanya Faisal heran. "Yah, bosnya lah, siapa lagi?" Faisal menunjuk ke arah mobil. "Ayo ikut," ajak Faisal berjalan duluan di depan. Sampai di dekat mobil, Faisal membuka pintu sebelah kiri untuk Bila. Bila melihat calon suaminya yang hari ini mengenakan pakaian santai, tapi kacamata hitam miliknya tidak lepas dari hidung mancungnya. "Kalian ngapain sih ke sekolahku?" "Sal, jalan," pinta Raka. Kalian berdua mau bawa saya kemana? Saya lagi sekolah sekarang." "Baik bos," ucap Faisal dan langsung menjalankan mobil. Saya mau dibawa kemana?" "Ke hotel," ucap Raka. Kamu jangan macem-macem ya. Biarpun kamu calon suami saya nggak akan segan-segan laporin kalian ke polisi." Raka melihat Bila. Baru kali ini Raka bertemu gadis pemberani mengancam Raka dan melaporkannya pada polisi. "Serem juga ya kamu, bisa ngancam orang," ucap Raka. "Benar-benar nih cewek kecil. Kalau aja aku nggak benar-benar butuh dia, udah aku lempar nih orang ke laut," ucap Raka dalam hati. "Berhenti nggak mobilnya? Kalau nggak saya lompat dari mobil ini." "Jangan gila." Bila membuka paksa pintu mobil dan dengan cepat Raka menarik tangan Bila sehingga membuat gadis itu membentur dada bidangnya dan pintu mobil kembali dikunci oleh Raka. Bila menatap kedua mata Raka karena kacamata hitam milik pria itu terlepas sehingga keduanya saat ini saling tatap. Bukannya menjauh, Bila malah menyembunyikan wajahnya di dada Raka, membuat Raka melihat ke arah kaca spion di mana Faisal mati-matian menahan tawa melihat sang bos. Menyadari dengan tingkah konyolnya saat ini, Bila dengan cepat menjauh dari Raka dan melihat keluar jendela mobil. Sial, kenapa sih harus terpesona lihat matanya dia? Tapi emangnya nggak bisa dibohongin sih kalau dia benar-benar ganteng banget, ucap Bila dalam hati sambil tersenyum kecil dan tanpa Bila sadari kalau semua itu tak luput dari pandangan Raka. "Lepas," ucap Bila dan langsung menjauh dari Raka. Raka menatap Faisal dengan tajam karena saat ini Faisal tersenyum kecil. Mobil box yang lewat tanpa membunyikan klakson dan hampir menyenggol mobil mewah yang dikendarai oleh Faisal itu membuat Bila kaget. "Loh, itu kan mobil box yang tadi pagi," ucap Bila, membuat Faisal dan Raka saling tatap melalui kaca spion. "Maksud kamu kenal sama mobil barusan?" tanya Faisal. "Enggak kenal, cuma mobil itu hampir nabrak saya tadi pagi pas mau ke sekolah. Untung aja motor saya oleng," jelas Bila. Faisal kembali melihat Raka melalui kaca spion. Kedua pria itu seolah saling memberikan kode lewat tatapan itu. "Ini kalian berdua mau bawa saya kemana sih? Ini masih jam sekolah, nanti saya bisa dibilang bolos," kesal Bila. Kedua pria yang ada di dalam mobil hanya diam, membiarkan Bila berceloteh seorang diri sampai gadis itu lelah sendiri. Mobil berhenti di salah satu butik seorang desainer terkenal di kota itu, dan hanya orang-orang kaya yang bisa masuk ke dalam butik itu. "Butik," ucap Bila melihat keluar jendela mobil.
Ayo turun, ajak Faisal. Kita mau fitting baju pengantinnya ya, tapi kan kita mau nikah sederhana aja. Bisa diam gak? Ikut aja, kesal Raka. Gak bisa lihat kok, lihat ke arah saya, kesal Bila. Lalu turun dari mobil, berbeda dengan Faisal yang tersenyum geli. Wah, ini kan butiknya Kak Dian. Bila berjalan duluan, meninggalkan dua pria yang berada di belakang. Jangan malu-maluin kamu nanti di dalam, ucap Raka saat berada di belakang gadis itu. Orang malu-maluin itu cuma orang yang mau nyuri. Saya kan datang ke sini karena diajak sama kalian, ucap Bila berjalan dulu di depan menuju pintu masuk. Selamat datang, Mbak, sapa dua petugas yang sedang berjaga di depan pintu. Bila menebar senyum manis, kembali berjalan ke dalam butik untuk melihat banyak gaun-gaun mewah di sana. Sayang, ini bagus nggak buat aku? Perhatian Bila tertuju kepada dua sejoli yang sedang bergandengan tangan dan si wanita sibuk memilih gaun cantik. Kamu suka yang ini sayang, ucap si pria. Loh, itu kan Kak Leni sama Justin pacarnya Kak Mary. Kok mereka bisa di butik ini sih? Berduaan lagi, ucap Bila seorang diri. Iya sayang, aku suka banget yang ini, rengek Leni. Oke, kita beli yang ini. Tapi nanti jangan lupa ke apartemen aku ya, bisik pria itu tepat di dekat Leni. Tapi Bila masih bisa mendengar itu. Saat berbalik, Leni begitu kaget melihat Bila ada di sana. Sedangkan saat ini posisi Leni sedang memeluk lengan Justin dengan erat. Lo ngapain di sini, ha? Leni mencekal tangan Bila dengan kuat. Kak, sakit, lepas dulu. Jawab gue dulu, ngapain lo di sini, ha? Dia datang sama kita, ucap Faisal. Leni dan Justin melihat ke arah Raka yang sedang duduk di kursi roda dan Faisal yang berdiri di belakang Raka. Oh, datang sama calon suami lo yang buta toh, ucap Leni tersenyum mengejek. Dijaga ya mulut Anda, kesal Faisal. Bukannya takut, Leni malah tersenyum sinis dan kembali melihat Bila lagi. Bila, apa yang lo lihat sekarang? Jangan sampai lo bilang ke Kak Mary. Kalau sampai lo ngadu, lo bakalan tahu akibatnya. Itu bukan urusan aku kok. Lagian besok aku udah mau nikah dan udah gak tinggal di rumah ayah lagi. Bagus deh kalau lo tahu diri. Lo itu cuma anak pungut, tahu gak? Anak pungut ayah yang malang, ucap Leni sambil tersenyum mengejek Bila. Ayo sayang, kita langsung bayar aja gaunnya, gak penting ngomong sama mereka. Ayo. Bila menatap punggung dua sejoli yang mulai menjauh itu. Raka, sapa seorang wanita cantik. Maaf, siapa ya? Ini aku, Natalia, teman SMA kamu. Kamu masih ingat aku kan? Maaf, bos Raka saat ini tidak bisa melihat, jelas Faisal. Oh, maaf, pantas aja kamu gak ngenalin aku, Kak. Aku turut prihatin ya atas musibah yang kamu alami, ucap Natalia melihat kondisi Raka. Sayang banget ya, padahal ganteng, kaya, anak satu-satunya pewaris keluarga Mahendra. Tapi sayang jadi gini, ucap Natalia dalam hati. Terima kasih, maaf kami harus masuk ke dalam. Iya, silahkan. Ayo, ajak Faisal pada Bila yang hanya diam saja. Bila melihat kebaya pengantin mewah yang sedang terbalut pada patung manekin yang ada di depan mereka saat ini, cocok dengan tubuh Bila yang mungil. Ini kebaya yang Tuan minta, ucap salah satu karyawan butik. Pernikahan kita kan cuma sederhana, kenapa harus pakai kebaya mewah? Kau lupa siapa calon suamimu? Saya tahu kok kalau calon suami saya itu orang kaya.
Raka dan Faisal menatap Bila bersama, sedangkan yang ditatap malah tersenyum sinis dan terkesan santai. Berani juga nih anak, kesal Raka dalam hati. Bisa dicoba sekarang? Harus dicoba juga ya? Iya, sekalian langsung bisa dibawa pulang. Ribet juga ya kalau mau nikah, ucap Bila melewati kursi roda yang diduduki oleh Raka. Tapi rok Bila yang panjang tersangkut di besi kursi roda yang diduduki oleh Raka, sehingga membuat Bila terhempas ke atas pangkuan Raka. Dan kedua tangan Bila langsung mengalung di leher Raka. Faisal dan karyawan butik menatap kaget. Kamu curi kesempatan banget sih. Bila dengan cepat berdiri dan mendorong dada bidang Raka. Bos, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Mari ikut saya ke dalam, ajak karyawan butik. Tak lama kemudian Bila keluar dengan kebaya yang membalut indah di tubuhnya. Dari balik kacamata hitam miliknya, Raka menatap Bila dari ujung kaki sampai kepala menggunakan kebaya itu. Bila terlihat begitu berbeda, tidak seperti anak SMA. Mbak, kenapa kita keluar sih? Kan dia nggak bisa lihat. Faisal menatap sang bos dengan menahan senyum. Sedangkan Raka saat ini sedang menahan kesal karena sedari tadi calon istrinya itu selalu membuat emosinya naik. Selesai Bila mencoba kebaya, karyawan butik langsung mengemas kebaya dengan rapi di dalam sebuah kotak mewah dan memberikan kebaya itu pada Bila. Kenapa nomor ponselnya Justin selalu nggak aktif sih? Kemana nih anak? Kesal Mary. Sayang, kamu kenapa? Kok mukanya kesel begitu? Tanya Bu Salma menghampiri Mary. Aku nelpon Justin dari tadi, tapi nomornya nggak pernah aktif Bu. Lagi sibuk mungkin. Kan pacar kamu seorang produser film. Tapi nggak biasanya dia gini Bu. Dia selalu ngabarin aku kok. Mary duduk di salah satu sofa. Bu, Leni kemana? Kok nggak kelihatan sih? Adik kamu lagi keluar, katanya mau jalan sama pacarnya. Apa rival udah balik dari luar kota? Aku tanya semalam katanya belum. Mungkin aja kan datang mendadak dan mereka jalan ingin melepaskan rindu nggak bertemu beberapa hari. Mungkin kali ya, tapi aku lihat postingan rival semalam dia masih di luar kota deh. Kalaupun balik pasti mereka udah bagikan cerita ketemu. Leni kan suka banget bikin story. Mary membatin. Bila terlihat cantik dengan balutan kebaya. Sekarang ini Bila duduk di sisi ranjang dengan wajah lurus menatap ke depan. Helaan nafas panjang terdengar dari gadis itu. Hari ini Bila akan resmi menjadi istri dari pria yang tidak pernah Bila cintai sama sekali. Bertemu pun baru beberapa hari yang lalu. Kuatkan hati ini ya Allah, ucap Bila dalam hati. Terdengar pintu dibuka. Hei Bila, kalau udah mau keluar kamar jangan nunjukin wajah menyedihkan seperti itu. Awas saja kamu ya, ancam Bu Salma. Bu, apa nanti Bila masih boleh datang ke rumah ini lagi? Mau ngapain lagi kamu ke sini? Kamu itu akan selamanya tinggal di rumah suami kamu. Kamu itu di sini cuma numpang. Bila menunduk sedih. Selama apapun Bila tinggal di rumah itu, Bu Salma dan kedua putrinya tidak pernah menyukai Bila. Mereka hanya menganggap Bila orang asing di antara mereka. Hanya Pak Herman yang baik padanya. Nanti kalau kamu pergi dari sini, jangan lupa dibawa semua baju-baju kamu itu. Jangan ada yang tertinggal di kamar ini. Bikin sampah aja nanti. Iya Bu, Bila udah ngemas semua kok baju-baju Bila di dalam situ. Bila menunjuk tas berbentuk segi empat yang besar di sudut lemari. Tas itu sudah berisi semua baju-baju Bila. Mary dan Leni masuk dan menatap Bila dengan sinis.
calon suaminya yang buta dan lumpuh udah datang belum? Baru aja Bu, ini kita disuruh ayah buat manggil calon pengantin wanitanya, ucap Leni tersenyum mengejek. Kamu siap-siap, kita turun ke bawah dan ingat jangan memasang wajah sok sedih seperti itu. Iya Bu, Bila ikut keluar kamar dan saat akan menuruni anak tangga, Bu Salma, Mary dan Leni menuntun Bila. Pak Herman tersenyum melihat anak angkatnya saat ini terlihat cantik dengan balutan kebaya mahal. Raka dan keluarganya juga sudah tiba beberapa menit yang lalu. Bila langsung dituntun untuk duduk di dekat Raka. Nadine yang berdiri di dekat Tuan Hardy menatap tidak suka pada Bila. Dan itu tak luput dari pandangan Raka melalui kacamata hitam miliknya. Dasar wanita licik, awal permainan kita akan dimulai, ucap Raka dalam hati. Apa bisa kita mulai sekarang akad nikahnya? Tanya seorang penghulu. Silahkan Pak. Pak Herman duduk di samping Tuan Hardy. Kedua mempelai sudah siap. Siap Pak, jawab Raka. Dan Bila hanya mengangguk pelan sambil memperlihatkan senyum manisnya di depan ayah angkatnya. Baik, kita mulai ijab kabulnya. Karena Bila hanya anak angkat, jadi yang akan menikahkan mereka adalah Pak Penghulu. Raka menjabat tangan Pak Penghulu dan mulai ijab kabul. Raka mengucapkan ijab kabul dengan lancar sampai kata sah menggema di ruang itu. Maafkan ayah nak, mungkin ayah adalah orang paling egois di dunia ini, ucap Pak Herman dalam hati, menatap putri angkatnya itu dengan sedih. Tapi berbeda dengan Bila yang malah tersenyum manis melihat pria yang sudah mau mengangkatnya sebagai anak. Bila mencium punggung tangan pria yang baru saja beberapa menit lalu jadi suaminya, begitupun dengan Raka mencium kening Bila. Selamat untuk kalian berdua, sekarang sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri. Saya salut dengan Nak Bila, dengan besar hati mau menerima suaminya yang serba kekurangan ini, ucap Pak Penghulu. Terima kasih Pak. Bila selalu menebar senyum manisnya di depan banyak orang, sampai membuat Raka dan Faisal heran. Nak, selamat ya, maafkan ayah. Pak Herman memeluk Bila dengan erat sambil menyeka ujung matanya yang basah. Terima kasih ayah. Bila akan selalu jadi anak ayah kan, meskipun sudah menikah. Iya nak, sampai kapanpun kamu akan tetap jadi anak kebanggaan ayah nak. Mary dan Leni menatap iri pada Bila, apalagi Bu Salma yang saat ini juga menatap tajam. Melepas pelukannya, Pak Herman melihat istri dan kedua putrinya. Apa kalian tidak mau memberikan selamat pada Bila? Selamat ya Bila, semoga bahagia selalu, ucap Mary dengan terpaksa. Makasih Kak Mary. Leni dan Bu Salma juga mengucapkan selamat dengan terpaksa. Kalau bukan karena sang suami, mereka juga ogah. Nak, selamat ya, semoga pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Tuan Hardy memeluk putranya dengan erat. Terima kasih Pak. Sayang, selamat ya. Mama ikut senang dengan pernikahan kamu. Doa yang sama seperti papa kamu, dan kau dan istrimu itu akan bersama sampai maut menjemput kalian berdua. Terima kasih. Nadine tersenyum paksa lalu memberikan kode pada Randy untuk memberikan selamat pada Raka. Nyonya Nadine, sapa Bu Salma. Nadine hanya tersenyum kecil lalu menghampiri suaminya untuk segera pulang ke rumah. Karena acara akad nikah sudah selesai dan wanita itu tidak mau berlama-lama di sana. Hari ini kamu langsung ikut saya, ucap Raka. Iya, saya ke kamar dulu, ucap Bila. Raka melihat punggung kecil yang menaiki tangga menuju lantai 2. Nak, Papa balik duluan ya. Kamu jangan lupa ajak istrimu pulang ke rumah, ucap Tuan Hardy. Iya Pak, dikit lagi kita pulang.
Di dalam kamar, Bila membereskan semua barang-barang sisa miliknya dan memasukkan semua ke dalam tas. Mulai malam ini Bila tidak tinggal di kamar itu lagi. Aku pasti akan sangat merindukan kamar ini, ucap Bila, lalu membawa tas besarnya keluar dari kamar itu. Semua barang-barang kamu dibawa kan? Jangan sampai ada yang tertinggal, ucap Leni. Iya kak, semua udah aku bawa kok. Sama suami buta dan lumpuh kamu udah nungguin tuh, ucap Mary. Raka yang mendengar itu tanpa sadar tangannya terkepal kuat sampai urat-uratnya terlihat jelas. Faisal dan Raka melihat Bila menarik tas besarnya sambil menuruni tangga. Bila, mana kunci motor? Tanya Bu Salma. Itu kan motor pemberian ayah, Bu. Kamu itu udah nikah sama orang kaya, gak usah bawa barang dari rumah ini, ngerti kamu? Iya Bu, ini kunci motornya. Bila memberikan kunci motor pada Bu Salma. Kalau ayah kamu nanya, bilang aja kamu gak butuh lagi motor itu, ucap Bu Salma yang mendapat anggukan dari Bila. Sana kamu pergi sama suami kamu, usir Bu Salma. Sal, kita pergi dari sini, ucap Raka. Baik bos. Faisal memilih membawa tas milik Bila dan Raka mendorong kursi rodanya sendiri keluar. Ayah, Bila pamit ya. Melihat Pak Herman sedang berbincang dengan kerabat dekat, Bila langsung pamit. Iya nak, sering-sering kesini ya. Iya ayah, ayah sehat-sehat ya. Iya nak Raka titip Bila ya. Iya pak. Pak Herman menatap sedih Bila masuk ke dalam mobil bersama sang suami, sampai mobil mewah itu menghilang dari pintu gerbang. Apa kedua kakak angkatmu selalu memperlakukan kamu tidak baik seperti tadi? Bila yang sedari tadi hanya diam saja melirik ke arah sang suami. Iya, bukan cuma Kak Mary sama Kak Leni, tapi ibu juga. Cuma ayah yang bisa terima aku di rumah itu. Malang sekali ya nasib kamu, Raka tersenyum mengejek. Kamu ngeledek ya, kesal Bila. Sal, kasih tahu dia apa-apa aja tugas dia setelah jadi istriku. Baik bos. Nona, ada beberapa hal yang harus Nona lakukan selama menjadi istri bos saya. Kalian gak jadiin aku pembantu kan? Bila menatap Raka dan Faisal bergantian. Ini ada berkas yang harus Nona baca terlebih dahulu. Bila mengambil map yang disodorkan oleh Faisal, lalu membukanya dengan pelan dan mulai membaca huruf dari baris awal. Jadi nikah kita cuma sandiwara? Bisa dibilang begitu. Pernikahan itu gak boleh dipermainkan, dosa tahu, ketus Bila. Lalu kembali membaca isi berkas itu. Saya setuju dengan isi perjanjian yang tertulis ini. Seenggaknya saya masih punya masa depan yang baik nanti kalau kita sudah berpisah. Kau boleh minta apapun kalau semua rencanaku berjalan lancar. Oke, ucap Bila, lalu menandatangani berkas perjanjian itu. Mobil memasuki gerbang rumah besar keluarga Mahendra. Bila sampai ternganga melihat besar dan mewahnya rumah itu, rumah bak istana yang pernah ia lihat di film-film. Tuan Hardy, Nadine, dan Randy menyambut kedatangan Raka dan Bila. Dan tatapan tidak suka Nadine membuat Bila menunduk. Selamat datang di rumah baru kamu nak, semoga kamu betah tinggal di sini. Terima kasih Pak. Bila sangat bersyukur karena bisa diterima di keluarga ini. Bila berusaha untuk tersenyum manis meskipun saat ini Nadine seperti ingin menelannya hidup-hidup. Aku harus cepat-cepat menjalankan rencanaku sebelum semuanya terlambat, ucap Nadine dalam hati. Sambil menatap Bila dengan tajam. Nak, ajak istri kamu ke kamar. Iya Pak. Semuanya sudah direncanakan. Bila mendorong kursi roda yang diduduki oleh suami.
Sampai masuk ke dalam lift bersama Faisal yang membawa barang-barang milik Bila. Aku harus pergi ke kantor karena ada meeting dengan klien penting. Iya Pak, jawab Nadine mengantar Tuan Hardi sampai ke depan pintu. Perusahaan yang seharusnya dipimpin oleh Raka, tapi karena Raka mengalami kecelakaan di luar negeri, sehingga membuat Raka harus tertunda untuk menggantikan posisi Tuan Hardi. Randy yang sebagai anak tiri Tuan Hardi bersikeras untuk bisa menggantikan Tuan Hardi di perusahaan. Tapi Tuan Hardi tidak memberikan izin untuk anak tirinya itu karena yang lebih berhak atas perusahaan adalah putra kandungnya Raka. Melihat mobil suaminya mulai menjauh, Nadine dengan cepat masuk ke dalam dan mencari putranya Randy. Dia mengetuk pintu kamar Randy. "Ren, Mama masuk ya?" "Masuk aja mah, gak dikunci kok." "Kamu mau kemana?" Nadine melihat Randy saat ini sudah rapi. "Aku mau pergi mah." "Percuma di rumah terus, gak tahu mau ngapain. Ke perusahaan papa gak pernah izinin aku buat gantiin dia," kesal Randy. "Kita harus lakukan sesuatu agar kamulah yang akan menggantikan papa kamu." "Percuma mah, pria egois itu gak akan mau. Karena yang dia mau cuma Raka yang buta dan lumpuh itu. Kenapa sih gak mati aja saat kecelakaan itu?" "Karena itu kita harus segera menyingkirkan mereka sayang." "Maksud Mama gimana?" "Kita singkirkan si Hardi itu terlebih dahulu." "Caranya gimana Ma?" Nadine membisikkan sesuatu pada Randy sehingga membuat Randy tersenyum licik dan mengangguk kecil. "Aku setuju Ma, cuma aku yang bisa menjadi pemilik perusahaan Mahendra, bukan si Raka yang buta dan lumpuh itu," ucap Randy yang mendapat tawa dari Nadine. Bila melihat seisi kamar besar milik suaminya itu, luas kamar Raka sama seperti luasnya ruang tamu di rumah mereka. Cuma ada satu kamar. Nanti aku tidur di mana? Bila menatap Raka yang saat ini masih duduk di kursi roda. "Di ranjang." "Hah? Tadi kan perjanjian gak ada tidur satu kamar." "Nanti aku tidur di kamar sebelah. Gak usah berpikiran yang aneh-aneh." "Siapa juga sih yang berpikiran aneh-aneh? Orang aku cuma nanya kok." Raka masuk ke kamar sebelah melalui pintu yang ia tekan langsung terbuka itu, membuat Bila kepo dan mengikuti Raka dengan pelan. Bila tidak sadar kalau pintu itu kembali tertutup tepat di depannya. Bikin kaget aja, tapi ajaib juga sih, pintunya tertutup sendiri. Bila keluar dan berdiri di balkon kamar, melihat halaman yang luas. Di bawah sana, udara sejuk segar membuat Bila ingin berlama-lama di sana. Sejuk juga di sini kalau siang-siang. Bila melihat mobil sport milik Randy keluar dari garasi rumah, bersamaan dengan mobil mewah milik Nadine. Satu hal saat ini yang masih jadi pertanyaan dalam benak gadis itu, di mana Raka tidak pernah memanggil Nadine dengan sebutan Mama seperti Raka memanggil Tuan Hardi. Bila sangat penasaran dengan hal itu. Bila lalu memilih masuk dan melihat tas yang berisi baju-bajunya. Bila tidak tahu kalau harus simpan di mana karena membuka lemari satu persatu tapi penuh. "Simpan di mana ya? Apa aku nanya dia aja kali." "Kau sedang apa?" Suara Raka mengagetkan Bila dengan cepat. Gadis itu langsung berbalik. "Ini baju-bajuku mau disimpan di mana? Gak mungkin kan selama aku tinggal di sini baju-baju ini di dalam tas terus." "Simpan di lemari sana, di situ kosong," tunjuk Raka. "Kok kamu tahu kalau di sana ada lemari? Kamu kan gak bisa ngeliat." Bila melihat Raka heran. "Ini kamarku, jadi aku tahu seisi kamar ini." Pikir Bila seperti itu, karena Raka kan kecelakaan baru 5 bulan lalu dan kamar ini adalah miliknya.
Bila mengatur semua barang-barang miliknya di dalam lemari itu, menyusun dengan rapi. Karena lemari agak besar sehingga membuat semua baju Bila terisi di sana. Mobil Randy dan Nadine tiba di halaman salah satu rumah sederhana. Ibu dan anak itu turun dari mobil dan dengan cepat langsung masuk ke dalam rumah itu. Sebuah amplop coklat tebal Nadine letakkan di atas meja, tepat di depan wajah pria berambut gondrong. Sisanya nanti aku transfer. Kau harus bisa menyingkirkan Hardy. Kau yakin memintaku untuk menyingkirkan suamimu? Tanya pria gondrong itu. Ya, yakin banget. Karena aku menikah dengannya cuma karena ingin memiliki hartanya. Sadis juga. Besok kau akan mendengar berita duka. Ucap pria itu mengambil amplop tersebut dan membukanya. Senyum terbit di bibir pria itu setelah melihat isinya. Dan ingat, jangan sampai ketahuan siapapun. Tenang aja, semua aman di tangan gue. Nadine dan Randy tersenyum licik. Ibu dan anak itu sudah tidak sabaran untuk memiliki harta milik keluarga Mahendra. Dan mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mencapai apa yang mereka mau. Kita pergi dari sini sayang, sebentar lagi kamu akan menjadi pewaris semua harta keluarga Mahendra. Bagaimana dengan Raka mah? Dia itu buta, lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa langsung mendangnya dari rumah. Kenapa perasaanku tiba-tiba gak enak begini? Apa mama baik-baik aja? Raka langsung menyambar ponsel miliknya dan menghubungi seorang wanita yang tak lain adalah mamanya. Halo ma, lagi ngapain? Mama baik-baik aja kan? Saat panggilan terhubung, Raka langsung mencerca mamanya dengan beberapa pertanyaan. Kamu kenapa panik gitu? Mama baik-baik aja sayang. Kok nih baru aja selesai makan, ucap seorang wanita dari seberang sana. Syukurlah kalau mama baik-baik aja. Enggak, gini tiba-tiba perasaan Raka jadi enggak enak aja. Raka langsung kepikiran mama. Kamu ini baru juga beberapa hari jauh dari mama. Kamu baik-baik saja kan di sana? Tanya wanita itu lagi yang bernama Aleta. Raka baik-baik aja ma. Raka sengaja merahasiakan pernikahannya dan Bila karena tujuan dari pernikahan itu adalah untuk melancarkan rencana yang sudah ia susun bersama Faisal dari awal. Ya sudah, mama mau beres-beres dulu. Kamu baik-baik di sana? Iya ma, kalau ada apa-apa kabarin Raka ya. Mendengar sautan dari sang mama, Raka langsung mematikan sambungan teleponnya. Ada apa ya? Ucap Raka lagi, lalu menghubungi Faisal. Sal, apa semuanya baik-baik saja? Kau sudah bertemu papa? Kita jangan sampai kecolongan Sal. Aku yakin banget kalau manusia-manusia licik itu pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi aku tidak menikah dengan wanita pilihan mereka. Baik, kabarin aku kalau terjadi sesuatu, ucap Raka. Lalu mematikan sambungan teleponnya melihat ke arah taman belakang rumah. Raka mencari istri kecilnya yang tidak terlihat dari tadi. Raka melihat ranjang yang sudah berganti seperti jadi motif Hello Kitty. Kemana anak itu? Baru sehari jadi istri tapi udah berani ganti sprei kamar dengan motif Hello Kitty. Kesal Raka. Terdengar pintu dibuka. Dari mana saja kamu? Raka membalikkan kursi rodanya dan menatap Bila dari ujung kaki sampai kepala. Membuat Raka mengernyit kening, heran melihat penampilan Bila saat ini. Aku habis jalan-jalan. Lihat-lihat sekitar sini. Rumah kamu besar juga ya, seperti istana. Dasar kampungan. Bukan kampung ya. Cuma aku baru kali ini aja lihat rumah sebesar ini. Sama aja itu namanya kampungan. Percuma aja yang ngomong sama kamu.
Lebih baik kamu buatkan saya jus. Susunya jangan terlalu banyak. Minta tolong pelayan aja, kan ada banyak pelayan di rumah ini. Aku sibuk mau ngerjain tugas sekolah. Bila beralasan, padahal ia juga malas ke lantai bawah dan bertemu dengan Nadine. Baru setengah hari jadi istri udah jadi pembangkang. Kamu nyindir aku, kesal Bila. Bagus kalau kamu sadar. Setelah mengatakan itu, Raka kembali masuk kamar sebelah. Nyebelin banget sih. Kesal Bila menatap punggung yang menghilang dari balik pintu ajaib, kata Bila. Tuan Hardy keluar dari kantor bersama rekan bisnisnya. Keduanya terlibat mengobrol dengan serius. Sampai di lobi keduanya harus berpisah karena mobil yang akan mereka naiki sudah siap. Silahkan Tuan, ucap sopir. Terima kasih, kita langsung pulang ke rumah. Baik Tuan. Mobil yang dinaiki oleh Tuan Hardy baru keluar dari lobi kantor saat mobil Faisal tiba di lobi. Tujuan Faisal datang ke kantor adalah ingin bertemu dengan Tuan Hardy, tapi sayangnya ia terlambat. Faisal keluar dan langsung melangkah cepat masuk ke dalam kantor. Siapa yang tidak mengenal Faisal, karena Faisal adalah asisten pribadi Raka Mahendra. Pak Faisal, sapa sekretaris Tuan Hardy, melihat Faisal berjalan tergesa-gesa. Pak, apa Tuan Hardy masih berada di kantor? Tuan Hardy baru saja pulang Pak. Apa tidak bertemu? Mungkin sudah di jalan. Kalau begitu saya balik dulu Pak. Saya kesini tujuan ingin bertemu dengan Tuan Hardy. Faisal dengan cepat kembali masuk ke dalam mobil lagi. Mobil mewah yang dikendarai oleh sang sopir melaju cepat di jalan raya. Sesekali sopir melihat Tuan Hardy melalui kaca spion. Ada apa? Tanya Tuan Hardy karena sopir terlihat panik. Rem mobil blong Tuan. Apa? Bagaimana bisa? Mobil bagus gini remnya tiba-tiba blong. Tuan Hardy juga mulai panik karena saat ini mobil terus melaju dengan kecepatan. Saya juga tidak tahu Tuan, tapi ini remnya benar-benar tidak berfungsi. Kamu coba lagi, siapa tahu bisa. Tetap gak bisa Tuan, ucap sopir. Awas, teriak Tuan Hardy saat mobil bernabrak pembatas jalan dan membuat mobil mewah itu terpental dengan jarak beberapa meter. Suara klakson dari kendaraan lain terdengar nyaring di telinga semua kendaraan yang berhenti di tengah jalan. Tak berselang lama mobil petugas datang dan langsung mengevakuasi korban dari dalam mobil. Wajah Tuan Hardy dipenuhi darah dan sekujur tubuhnya. Begitupun dengan supir, karena mobil mereka tidak hanya terpental tapi juga terbalik. Faisal yang akan melewati jalan itu harus terjebak macet karena kecelakaan itu. Macet lagi, kesal Faisal. Mas, ada apa? Kenapa macet gini? Faisal bertanya pada pengendara lain yang turun. Ada kecelakaan tunggal Pak, kasihan korbannya. Nggak tahu selamat atau enggak Pak, parah banget. Banyak pengendara lain yang keluar untuk melihat kondisi kecelakaan itu. Mobil bahkan sampai keluar asap sampai petugas melarang kendaraan lain untuk melintas, takut mobil itu akan meledak. Hampir setengah jam Faisal menunggu tapi jalan tak juga lengah. Faisal memilih putar balik dan mencari jalan lain karena hari sudah mulai sore. Nadine tersenyum licik setelah mendengar kabar kalau suaminya baru saja mengalami kecelakaan. Karena itulah yang Nadine inginkan sekarang. Melihat Raka keluar dari lift, Nadine langsung memasang wajah sedih sesedih mungkin. Bila yang mendorong kursi roda yang duduk oleh Raka melihat Nadine yang sedang mengusap air matanya. Sayang, papa kamu kecelakaan, kita harus segera ke rumah sakit. Mereka pergi ke rumah sakit bersama. Nadine duduk di kursi depan bersama sopir pribadinya, sedangkan Bila duduk di kursi belakang bersama Raka. Halo sayang, kamu di mana?
papa kamu kecelakaan. Kamu langsung ke rumah ya, ucap Nadine menelpon seseorang yang diyakini adalah Randy. Iya, ini mama sama kakak kamu udah ke rumah sakit. Setelah mematikan sambungan teleponnya, Nadine mengusap air mata dengan tisu. Tapi dalam hati wanita itu tersenyum senang. Tiba di rumah sakit, semuanya turun dari dalam mobil. Nadine langsung memanggil suster yang sedang berjaga. Bu, ada yang bisa saya bantu? Kami adalah keluarga korban yang kecelakaan, Sus. Dengan keluarga Tuan Hardy, saat ini korban masih berada di ruang IGD, Bu. Terima kasih, Sus. Bila mendorong kursi roda, kemana langkah Nadine berjalan, dan tiba di depan ruang IGD, Nadine duduk di salah satu kursi besi. Tak berselang lama, Randy datang dan langsung menghampiri mamanya. Tidak lupa Randy memasang wajah sedih. Ma, gimana keadaan papa, Ma? Papa kamu masih ditangani oleh dokter, sayang. Air mata Nadine terus mengalir seolah ia ingin menunjukkan kalau saat ini ia benar-benar sedih. Berbeda dengan Raka yang hanya biasa saja. Bila yang sedari tadi bersama mereka pun hanya diam saja. Bos, sapa Faisal. Kau dari mana saja? Maaf bos, setelah mendengar kecelakaan tentang Tuan Hardy, saya langsung kembali ke kantor untuk mengecek sesuatu, ucap Faisal. Membuat Nadine dan Randy saling tatap karena ulah dari kecelakaan itu terjadi adalah mereka berdua. Pintu IGD terbuka dan muncullah sosok wanita berjas putih dengan wajah setengah tertutup masker. Membuat Nadine dengan cepat mendekat dan menanyakan kondisi Tuan Hardy. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Tanya Nadine dengan air mata berlinang. Saat ini kondisi Tuan Hardy kritis, Bu, karena mengalami benturan yang cukup keras dan kehilangan banyak darah. Kalau supir hanya mengalami luka yang cukup serius. Jelas dokter menatap iba pada semua yang ada di sana. Ya ampun, Papa. Nadine semakin menunjukkan rasa sedihnya sampai menangis tak henti-hentinya. Ma, sabar, kita berdoa. Semoga Papa baik-baik aja, ucap Randy sambil menenangkan mamanya dengan mengusap punggung wanita itu. Bagaimana Mama bisa tenang, sayang? Papa kamu sedang kritis sekarang. Nadine seolah ingin menunjukkan pada semua yang ada di sana kalau ia sangat rapuh dan sedih saat ini. Iya, aku ngerti, Ma, tapi mau gimana lagi? Semua sudah terjadi, ucap Randy. Mendengar kalau kondisi papanya saat ini sedang kritis, Raka menghela nafas pelan. Hatinya juga sedih saat ini. Dan sekarang ia baru sadar kalau perasaan yang tidak enak sedari tadi ia rasakan adalah pertanda untuk sang papa. Aku yakin banget kalau kecelakaan ini pasti disengaja, ucap Raka dalam hati sambil menahan emosi. Tuan Hardy harus dipindahkan ke ruang ICU, ucap dokter membuka lebar-lebar pintu ruang IGD dan dua suster mendorong ranjang pasien keluar dari IGD. Papa, ucap Nadine menutup mulutnya sambil menangis. Melihat kondisi Tuan Hardy saat ini, kepala penuh dengan perban dan alat-alat melekat di tubuh pria itu. Bila juga tidak dapat menahan air matanya melihat mertuanya tak berdaya, dibawa pergi ke ruang ICU oleh suster dan dokter yang menangani Tuan Hardy. Papa harus kuat. Aku akan membalas semua apa yang sudah mereka lakukan pada keluarga kita. Mereka harus menanggung semua ini, ucap Raka dalam hati dengan kedua tangan terkepal kuat. Dok, apa suami saya masih bisa sadar lagi? Masih, Bu. Kemungkinan besar membutuhkan waktu agak lama karena saat ini pasien sedang mengalami koma karena benturan, ucap dokter. Berarti belum mati dong. Ah, kenapa sih nggak langsung lenyap aja?
Kesal Nadine dalam hati, berharap rencananya akan berjalan dengan mulus seperti jalan tol, tapi malah tidak. Tuan Hardy masih hidup meskipun saat ini sedang koma. Padahal Nadine dan Randy inginkan Tuan Hardy langsung lenyap dari muka bumi ini. "Dok, tolong lakukan apapun untuk kesembuhan papa saya," ucap Raka yang sedari tadi diam saja. "Pasti Pak, kami akan berusaha sebisa mungkin," jawab dokter. "Terima kasih dokter," ucap Bila yang juga sangat berharap agar mertuanya bisa kembali sembuh. "Saya permisi dulu, kalau mau jenguk pasien bergantian ya Bu." "Iya dok," ucap semua yang ada di situ. Randy mendudukkan mamanya di salah satu kursi besi. Saat ini Nadine masih memasang wajah sedih dan sesekali masih menangis. Berita tentang Tuan Hardy langsung menghebohkan dunia, di mana orang paling kaya di negara itu telah mengalami kecelakaan dan saat ini sedang terbaring koma. Semua stasiun televisi menyiarkan tentang kecelakaan itu. Banyak yang mendoakan Tuan Hardy agar bisa kembali pulih dari komanya, karena Tuan Hardy terkenal orang baik di kalangan para rekan bisnisnya. Pak Herman yang mendengar kabar itu juga tidak kalah kagetnya. Saat ini Pak Herman baru saja tiba di rumah. "Ayah, apa benar Tuan Hardy kecelakaan?" tanya Salma saat menyambut suaminya pulang. "Iya, ayah juga kaget mendengar kabar itu. Kasihan Nak Raka dan Bila, pasti mereka sangat bersedih sekarang." Pak Herman juga merasakan hal yang sama, yaitu turut prihatin dengan Tuan Hardy yang sudah berbaik hati mau menolongnya. "Besok kita jenguk Tuan Hardy, biar bagaimanapun Tuan Hardy sudah menolong kita." "Iya ayah, di mana Mary dan Lenny Bu?" "Mary lagi keluar ya, kalau Lenny lagi di kamar tuh." "Besok kita jenguk Tuan Hardy di rumah sakit, ajak Lenny dan Mary juga." "Iya ayah," ucap Bu Salma tersenyum penuh arti, karena ia juga ingin melihat Bila. Bu Salma begitu penasaran dengan Bila. Apakah Bila dijadikan seorang ratu, atau malah sebaliknya menjadi pengasuh suaminya yang buta dan lumpuh itu. Raka, Bila, dan Faisal masih berada di rumah sakit, sedangkan Nadine sudah diantar pulang oleh Randy. Mereka bergerak dengan cepat, ucap Faisal. "Apa kau sudah menyelidiki semuanya?" Dari rekaman CCTV di lobi kantor, pelakunya adalah supir itu sendiri, jelas Faisal. Karena setelah mendengar kecelakaan itu, Raka langsung mengirim pesan pada Faisal untuk menyelidiki penyebab kecelakaan itu. "Cari 2 penjaga untuk berjaga-jaga di sini, karena aku yakin pasti mereka tidak akan berhenti sampai di sini." "Baik bos." Faisal langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang yang ia kenal. Faisal menghubungi kedua temannya yang tak lain adalah mantan mafia yang akan menjaga Tuan Hardy di rumah sakit. Saat ini Raka belum bisa bertindak lebih karena saat ini Raka masih dengan penyamarannya jadi orang buta dan lumpuh. Karena itu Raka masih diam dan hanya bisa menyuruh Faisal. "Apa kita akan menginap di sini?" tanya Bila, karena saat itu ia sudah sangat mengantuk. "Kita tunggu sampai penjaga datang lalu kita pulang ke rumah." Tak berselang lama 2 pria bertubuh besar datang dan langsung menghampiri Faisal dan Raka. Faisal langsung memberikan sedikit arahan untuk kedua pria itu, karena mereka akan menerima tugas yang sangat besar saat ini. Bila menguap terus saat mendorong kursi roda sang suami. Karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, dan di jam seperti itu Bila sudah berada di alam mimpi biasanya. Mobil yang dikemudikan oleh Faisal keluar dari gerbang rumah sakit. Tanpa disangka Bila langsung tertidur di dalam mobil. Raka yang sibuk dengan ponsel miliknya dikagetkan dengan suara dengkuran halus dari gadis itu.
Karena Raka tidak memakai kacamata hitam miliknya, Raka menatap wajah Damai itu dengan intens. Bahkan berkedip pun tidak, dan semua itu tidak luput dari pandangan Faisal melalui kaca spion depan. Kalau diperhatiin cantik juga ya bos. Mendengar suara Faisal, Raka langsung tersadar dan dengan cepat membuang pandangan keluar jendela. Raka mengutuk dirinya, kenapa sampai lupa kalau di dalam mobil juga ada Faisal. Biasa saja. Faisal hanya menanggapi dengan tawa kecil karena bosnya tidak biasa seperti itu, apalagi menatap seorang gadis dengan sangat intens. Kalaupun menatap itu hanya biasa saja, tapi pada bila tatapan itu sangat berbeda. Minta dukungannya, terima kasih.